Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang Saifuddin Ibrahim, ya, pendeta Yosua Tewu, dan juga Paul Zhang dan kerani-keraninya saling serang. Jadi ini ada berapa kelompok, ya, yang dimana pendeta Yusuf Manubulu sudah tercampak, ya, yang namanya pintu-pintu itu, ya, pintunya sudah tercampak dan tidak ada pintu lagi. Terus sekarang ada di Saifuddin, ya, dan mereka ternyata sekarang ini pecah kongsi. Nah, disinilah maka kaum muslimin, ya, ketika orang-orang kafir itu membuat makar, ketika orang-orang kafir itu melawan Allah, menistakan Allah, menghina Nabi dan Al-Quran, menghina kitab sucinya orang Islam, maka disitulah Allah akan berikan kesulitan di dalam urusannya. Jadi Allah bayar lunas dari segala sesuatu apa yang mereka buatkan, dan mereka saat ini tengah dalam kesakitan, dan mereka berpecah belah di antara mereka dan saling menyalahkan satu sama lain, dan mereka orang-orang yang mengaku diurapi Roh Kudus dan mempunyai bimbingan Roh Kudus ternyata saling menyesatkan dan saling menyalahkan dan saling mencakar satu dengan yang lain. Demikian videonya kaum muslimin. Mungkin bahwa dia bersedia rekeningnya dibuka, ya, karena di kita bisa dibuka, tetapi bukan berarti rekening kalau sudah di dia nggak mau, ya berarti kita nggak buka. Tapi apakah saya pernah melarang? Enggak. Tapi kalau masalah pengacara, kalau Saifuddin saya percaya, tapi kalau pengacaranya saya nggak pernah percaya. Ya, saya sangat berhati-hati dengan yang namanya pengacara, ya. Tetapi apakah saya tidak pernah percaya? Oh, saya berhati-hati dengan namanya percaya. Tapi kalau bilang orang pro bono, apalagi ada duitnya, saya nggak percaya. Bohong deh, percaya saya deh. 1.000.000% bohong. Itu semua ada duitnya. Nah, cuma nanti dia mau makannya dari mana? Mau makan dari lawan atau mau makan dari sini? Makanya dia bilang pro bono. Tetapi ya, kalau orang kere pro bono, ya mau gimana lagi? Ya kan, nggak ada duit, memang nggak ada duitnya. Tapi kalau orang punya duit terus bilang pro bono, itu bohong. Nah itu loh. Tidak perlu baperan, harusnya dia buktikan dengan kata-kata. Kemarin Pak Bahtiar bilang, ya kalau sudah ada duitnya begitu ya nggak mungkin pro bono Pak Paul. Ya memang yang benar Pak Bahtiar itu jujur, pengacara jujur tuh. Iya pro bono, tapi kalau ada duitnya begitu udah nggak bisa pro bono lagi. Pro bono itu kalau rakyatnya itu miskin. KC itu nggak miskin, KC itu rekeningnya gendut. Ditambah kita sudah kumpul lagi 600 juta, ya itu bukan orang miskin. Dan dalam undang-undang juga kalau bilang pro bono itu aneh. Ya, ada nggak uang itu atau Bapak sudah beli Ferrari baru? Itu aja barangkali supaya publik nggak penasaran, Pak. Pak, itu uang 400 juta atau 500 juta, mungkin saya nggak tahu berapa nilainya karena saya bukan keluarga dan saya juga nggak ada urusan. Saya cuma mewakili publik yang penasaran, mau tanya supaya ini bentuk pertanggungjawaban. Itu uang donasi yang di rekening Bapak kurang lebih 400 atau 500 juta masih ada atau sudah berubah jadi Ferrari baru? Ya kalau beli Ferrari ya baru bannya 2 biji itu, Oh, baru ban. Secara secara ini menunjuk ke Abi Saifuddin. Dan kita juga sudah sempat bertemu di kantornya abang kita di Proklamasi Bang Sandi. Waktu itu kita buat kesepakatan tanggal 10 September itu bahwa tidak ada lagi penggalangan dana, tidak ada lagi minta donasi selain daripada masuk ke keluarga ataupun ke Pak Saifuddin Ibrahim. Karena kenapa dari pihak keluarga menunjuk Pak Saifuddin Ibrahim? Nah, dari awal pun kejadian ini sebetulnya pihak keluarga ingin mencari beliau, ingin mencari Pak Saifuddin Ibrahim.
Kenapa keluarga mencari beliau? Karena tahun 2014 sebetulnya kami pihak keluarga juga yang menopang adalah Pak Saifudin Ibrahim. Dengan rekan ini ingin menanggapi sedikit. Hah? Nanti. Takutnya langsung ke Abi kan. Yang mau diklarifikasi dulu. Enggak, kalau masalah itu udah cukup. Intinya kami tidak ngurusi donasi, tapi kami terpaksa menanyakan itu kepada Abi karena mereka sendiri yang mancing-mancing kami. Nggak ngurusin donasi, Nggak tapi ngurusin, Pak. ngurusin strike. Nggak ngurusin. Ngurusin strike. Saya difitnah malah, Pak. Saya difitnah. Bayangin. Bener ya? Kalau kau nggak bantu TK di penjara udah tinggal nama. Ya, coba jelasin dulu ini. Ya, Nggak usah. janganlah memfitnah. Ya, jadi banyak narasi-narasi ini kan fanatisme kepada Paul Zhang yang buta, yang disesatkan, yang nggak ngerti apa-apa. Ini narasi buruk dibangun ditelan-telan begitu aja. Narasi sesat yang dibangun ditelan begitu aja. Seolah-olah Paul Zhang adalah pejuang. Dalam hal ini saya bukan mau bilang apa, saya hargai, saya hormati, saya senang, dan bahkan saya bela-belain Paul Zhang juga kalau dalam banyak hal kok. Tapi kalau sampai begini caranya setan-setanin gue juga tadi malam, wah saya nggak terima. Saya bilang saya nggak ada urusan dengan donasi, nggak ada urusan dengan strike dan sebagainya. Itu urusan penuhnya Pak Saifudin dan keluarga. Nah sekarang Pak Saifudin, ini angin ribut sudah melanda. Taufan dan bencana ya, tapi orang benar akan tetap berdiri teguh. Nah itu sebabnya Pak Saifudin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih. Kenapa Pak Saifudin tidak mau bicara? Kenapa Pak Saifudin tidak mau transparan? Kenapa Pak Saifudin nggak mau bertanggung jawab? Pertanggungjawaban apa yang mau dituntut? Orang perjuangan masih jalan, belum selesai dan sebagainya ya. Dan Bapak yang harus jelaskan, Pak. Silakan Pak Saifudin. Haleluya. Saya uang kecil itu kalau cuma segitu berkumpul aja uangnya kok harus saya pertanggungjawabkan, aneh. Anak istrinya tinggal dengan saya. Untuk apa saya ngomong? Ini nih segini sekarang nih. Ini segini nih. Hari ini segini. Oh, Gak ada yang sulit Pak tutup. Saifudin kasih lihat semua yang masuk Ini sama Ibu. setiap hari mereka lihat kok. Tapi yang bisa adalah lawyernya dia. Kenapa? Karena mereka mau main tutup-tutupan gitu, mau main gelap-gelapan. Nah itu, nah nanti kita mau jelaskan bagaimana permainan gelap itu, dan itu saya nggak setuju dengan permainan gelap-gelapan itu, ya. Dan beberapa hamba Tuhan terkecoh dengan itu. Kalau saya nggak. Sorry Bu, kita bekas maklar kasus dulu. Kita semua maklar kasus. Ini Pak Victor Mandayo mau jadi maklar kasus udah juga bisa sebenarnya kalau dia mau. Cuman mungkin karena bukan dagangnya dia. Kita dulu saya sampai cari duitnya dengan jadi maklar kasus. Coba bayangin, geblek kan? Gitu Pak. Ya, yang penting sebenarnya Muhammad Kacip itu jangan dikendorkan oleh, saya khawatir Muhammad Kacip malah semangatnya itu yang saya khawatirkan. Itu saya khawatir sekali sebenarnya. Makanya dari kemarin saya aduh ini kok dapat lawyernya begini ya. Iya. Artinya gini loh, kita ini kan mau menghimpun dana dari masyarakat buat KC. Ya, sebetulnya 1 miliar nggak cukup loh. Nggak cukup. Ya 2 miliar. Itu saya ajaran kalau mau tempur yang benar. Tetapi masalahnya kalau tiba-tiba 2 miliar itu si lawyer yang mau cara bermainnya lawyer, jangan kumpulkan sama sekali. Kalau lawyer itu mau cara bermainnya seperti itu, gelap-gelapan, jangan kumpulkan sama sekali. Sebab nanti uangmu akan sia-sia. Nabur. Terus buat apa? Anakmu kapiran, ya mendingan kita buat kasih orang miskin, mendingan kasih Apolinis Darmawan, sudah jelas. Nah, demikian tadi kamu simin ya. Kalaupun saya sih saat ini, kalaupun si KC dan keluarganya ataupun pendukung-pendukung KC, pendukung Saifudin Ibrahim, pendukung Paul Zhang tengah pada galau, lain halnya dengan kita umat muslim. Ya, seperti ada sebuah lagu yang dimana lagu itu bersyairnya bunyinya seperti ini lagunya itu. Senangnya hatiku riang tak terkira. Ternyata para oten saat ini kaum muslimin ya kejang-kejang, dan mereka
tengah diberikan kesulitan, karena memang segala sesuatu apa yang mereka buat, ya, bagaimana mereka menghinakan Allah, maka Allah pun akan bayar lunas. Allah akan berikan kesulitan-kesulitan di dalam setiap urusannya, dan Allah akan hinakan sehina-hinanya bak binatang, ya, bahkan tidak lebih mulia dari binatang, ya. Jadi jelas itu para kaum muslimin, ya, jadi pengajaran bagi kita, dan kita sebagai umat muslim cukuplah kita mengabarkan dan kita tertawa tertiwi bersama-sama agar kita tetap awet muda. Ini obat awet muda kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.